Polling daring Iwan Fals, Anies Caimin kalahkan Ganjar selisih 3%, Prabowo jauh tertinggal. Dengan adanya polling hari ini begitu, itu sangat menarik begitu kan. Beberapa kali ya ketika Anies Caimin terus kemudian Ganjar dan Prabowo begitu kan ya, beberapa kali disurvei begitu kan oleh Iwan Fals, ternyata banyak yang keinginan begitu kan ya memilih Anies Caimin. Dari voters itu begitu menunjukkan bahwa Anies Caimin di situ menjadi potensi ya 46,3%, sedangkan Ganjar 42%, Prabowo 5%. Padahal ya katanya semua ya dikerahkan di situ ya, pendukung-pendukung Pak Ganjar, terus kemudian ya akun-akun botnya begitu kan ya dikerahkan mereka, tapi tetap aja kalah mereka begitu. Ada apa begitu ya, karena pada hakikatnya Anies Baswedan itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Pada bulan Juni itu Ganjar masih kalah. Tapi di bulan Oktober 2022, Litbang Kompas melakukan survei lagi dan mendapatkan fakta yang menarik bahwa Ganjar sudah kalahkan Prabowo. Ganjar ada di angka 25% dan Prabowo turun drastis ke angka 17%. Gak perlu waktu setahun buat Ganjar Pranowo untuk menyalip elektabilitas Prabowo Subianto. Dan di bulan Januari 2023 atau survei terakhir kemarin, ketika Litbang Kompas melakukan survei lagi, angka Ganjar naik lagi menjadi 26%. Sedangkan Prabowo cuma naik tipis banget 18%. Kapok saya membuka itu, pasti saya tidak punya uang sendiri, beda dengan mungkin Litbang Kompas punya sendiri uangnya gitu. Saya tidak sekaya Litbang Kompas dalam hal ini gitu. Jadi pasti ada pihak, tapi saya tidak akan buka, dan sumber itu pun keberatan kalau dibuka. Sumbernya itu secara generik aja saya sebut, ada dari partai politik, ada dari calon, ada dari dunia internasional lebih akademik sifatnya, ada juga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 2024. Ingin tahu record incumbent dengan calon berikutnya, itu baru kasusnya baru sedikit. Mungkin yang baru bisa dilihat hanya Pak SBY sebagai satu perbandingan ya. Ketika Pak SBY masuk 2014, di record saya tidak ada satupun Pak SBY secara publik mengatakan saya walaupun partainya mendukung Prabowo. Dan ada besannya di situ. Ada besannya di situ. Dan saya melihat Pak SBY tidak pernah mengatakan secara ke publik gitu ya, kecuali secara personal ngomong gini tentu saja ke publik bahwa Pak SBY mendukung calon ini. Terkait dengan survei saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor 3 kan, dan itu memang lebih baik begitu. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta belum pernah dalam survei kita di posisi nomor 2, apalagi nomor 1. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Ini menarik sekali, karena pada Januari tahun 2022 lalu, atau setahun lalu, hasil survei masih menunjukkan Ganjar Pranowo ada di bawahnya Prabowo. Januari 2022, Prabowo masih tertinggi ada di angka 26%, sedangkan Ganjar masih di angka 20%. 5 bulan kemudian, di bulan Juni 2022, Litbang Kompas adakan survei lagi dan angka Ganjar Pranowo terlihat naik dari 20% menjadi 22%. Sedangkan Prabowo yang 5 bulan lalu ada di angka 26% turun sedikit ke angka 25%. Polling kedua kalinya loh begitu kan. Ini mengamati polling ini menarik juga ya, selama hampir 2 jam ya selisih suara antara Amin dengan Ganjar konstan 6% ya. Amin di 41% dan Ganjar 47%. Padahal jumlah votersnya bergerak di 50 ya, dari 54.000 ke 62.000. Kok bisa konstan gitu ya? Kayaknya voternya janjian. Mungkin nggak sih? Bayangkan begitu kan, dari hasil survei ini menunjukkan bahwa ya Anies Caimin itu tidak bisa dibantahkan begitu kan ya. Yang awalnya sejak awal begitu kan ya, awalnya Anies Baswedan kalah di situ begitu kan, Anies Caimin kalah begitu. Tapi dengan adanya ini begitu, dan sekarang itu sudah sudah 8.420 suara begitu kan ya.
terbagi 3 begitu kan ya. Ada yang mendukung Anies Caimin, mendukung Ganjar dan Prabowo. Hasilnya 46,3% Anies Caimin di sini begitu kan menang begitu. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar memperoleh voting tertinggi dalam polling atau jajak pendapat yang dibuka Iwan Fals di akun Twitter pribadinya. Anies Muhaimin alias Amin mengungguli kandidat capres lainnya dengan perolehan 46%. Dipilih warganet, bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan raihan 43%. Sedangkan capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang didukung dari beberapa partai diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia berada di posisi 3 dengan meraih 5,5%. Adapun yang memilih untuk tidak memilih mendapat porsi 5,5%. Musisi legendaris Indonesia bernama asli Virgianto Listiawan membuka jajak pendapat yang diikuti 80.423 suara ini resmi dibuka pada Selasa 3 Oktober dan ditutup pada Rabu malam 4 Oktober 2023. Lebih dari 2.000 kali polling ini di-retweet oleh pengguna Twitter, sementara hampir 6.000 warganet membubuhkan komentarnya. Postingan survei dari Iwan Fals itu salah satunya dikomentari pegiat media sosial @ekoboy2 yang tampak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dilihat dari bibit bebet bobotnya, Anies yang paling paten. Cuitnya dengan menyertakan tayangan video saat capres itu tampil di hadapan alumni Institut Teknologi Bandung pada Ahad kemarin. Sebelumnya, pelantun lagu Tikus-Tikus Kantor itu juga telah membuat polling di platform yang sama pada 3 September 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Amin lagi-lagi mendapat pilihan terbanyak netizen dengan meraih 64,5%, diikuti Ganjar 17%, Prabowo 12,8% dan AHY 5,7%. Iwan kala itu berasumsi dalam jajak tersebut Pilpres 2024 diikuti 4 pasangan capres cawapres.